Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu perjalanan yang akan segera berlalu. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 33 ayat pertama sampai yang kelima. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Sahabatku, dari perjalanan hidup orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, mereka berpindah-pindah dari satu persinggahan menuju kepada persinggahan lainnya. Perhatikan kata yang dipakai oleh firman Tuhan untuk melukiskan perjalanan tersebut, yaitu persinggahan. Sebab itu, firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 33 ayat yang pertama. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sahabatku, ada kota-kota dan tempat-tempat tertentu. Ada mata air dan padang gurun. Ada tempat penguburan dan tempat perayaan. Bukankah hal yang sama masih kita alami sampai hari ini? Bukankah sebenarnya kita pun berjalan melewati satu persinggahan menuju ke persinggahan lainnya? Tetapi life goes on. Hidup terus berputar, sama seperti Israel berjalan terus menuju satu tempat yang disebut sebagai tanah perjanjian. Selama mereka belum sampai di tanah perjanjian, Tuhan merenda dan membentuk satu karakter di dalam diri umatnya tersebut. Pembentukan karakter itu melewati banyak proses perjalanan, sehingga ada rasa lapar dan haus, ada rasa takut dan cemas, dan ada masa-masa hidup seperti hambar, di mana mereka makan hanya mana saja tiap-tiap hari. Sehingga mereka teringat dan rindu akan makanan di tanah Mesir. Seharusnya hal seperti itu wajar saja. Bukankah kita pun seringkali mengalami homesick atau rindu akan rumah di masa lalu, akan makanan rumahan, akan hangatnya masa-masa seperti di rumah dahulu? But life goes on. Ada satu perkataan yang diselipkan di rentetan perkataan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Coba sahabat kembali perhatikan kebenaran ini. Bilangan 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sahabatku, ada dua pelajaran berharga untuk berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Yang pertama adalah, di dalam melewati perjalanan hidup ini, kita perlu selalu diingatkan bahwa kita keluar, yaitu yang dimaksud adalah Mesir hidup kita, atau dari masa lalu kita.
Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, seperti bangsa Israel keluar dengan angkat tangan kosong, tidak punya apa-apa dari Mesir. Jika mental dan sikap kita seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan mudah mengampuni. Sebab toh memang saya awal mulanya tidak punya apa-apa. Dan yang kedua adalah tangan yang diangkat berbicara tentang penyerahan total. Inilah sikap hidup anak-anak Tuhan yang harus selalu kita perhatikan dan hidupi selalu. Belajarlah untuk hidup berserah kepada Tuhan, sebab Dia akan pelihara hidupmu. Sahabatku, beberapa waktu terakhir saya mengalami tekanan hidup yang sangat mengkhawatirkan, sehingga saya sulit tidur dan selalu cemas. Namun di minggu kemarin, saya menerima roti perjamuan dan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan di roti perjamuan tersebut, yang berkata di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Aku mengangkat tangan kepadamu, tanda aku berserah total kepada kedaulatanmu. Amin. Jesus love you and so do I.